Oke, selamat siang. Selamat ketemu lagi di eh, pembelajaran tentang statistik ya, dengan menggunakan Excel ya. Jadi kita bisa memanfaatkan program Excel yang tersedia yang available di Excel itu seperti pengolah data yang lainnya semacam SPSS gitu ya. Excel pun menyediakan. Nah, caranya gimana? Nah, kita cek di program Excel kita, di MS Excel kita, apakah sudah muncul program analisis datanya belum. Caranya gimana? Caranya cek aja, klik aja di data, ribbon data. Nah, sini muncul nggak? Kalau belum muncul, ini biasanya belum muncul kalau belum diaktifkan. Cara mengaktifnya gimana? Klik aja salah satu ribbon ini, di data boleh, di formula boleh, di ribbon di atas ini. Misalkan saya di home ya, kemudian klik kanan customize quick access, maka akan muncul seperti ini ya, Excel optionnya. Kita klik di add insert-nya. Nah, insert itu akan kita pilih pada analysis toolpath FVE-nya ya, kita aktifkan. Kemudian kita klik di bawah ini ada go, klik aja go ya. Oke, nah maka akan muncul add insert available-nya yang tersedia. Nah, kita pakai semua diaktifkan aja, nggak ada masalah. Oke, tunggu sebentar. Maka kalau sudah, nanti akan muncul. Nah, kita coba klik di data. Nah, maka ini akan muncul data analisisnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan, misalkan kalau kita menggunakan analisis regresi sederhana, maka kita bisa menggunakan di menu fungsi. Tapi ketika kita menggunakan regresi berganda dan analisis yang lainnya, di mana? Nah, misalkan kita akan melakukan analisis untuk regresi berganda ya. Misalkan kita ingin mengetahui pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y ya. Kita sudah punya data ini. Ini misalkan data kita ya. Teman-teman sudah siapkan datanya dulu ya. Kemudian kita klik data analisisnya. Maka di situ akan banyak pilihan ya, toolsnya ya. Mulai dari ANOVA, single factor, ANOVA two factor, covariant dan seterusnya sampai dengan Z test to sample means-nya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan menggunakan fungsi regresinya. Nah, kita klik aja regression-nya, kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul, kita akan diminta menginputkan mana Y-nya. Nah, kita inputkan mulai dari title itu. Kita blok aja ya. Di situ D1 sampai dengan D100 ya. Kemudian kita klik di ring X-nya, lebih bebasnya, kita klik A1, title-nya itu, sampai dengan C100 kita blok. Ya. Jadi A1 sampai dengan A100. Oke, kalau sudah di enter aja. Kemudian labelnya kita aktifkan. Apakah kita confident diaktifkan atau enggak? Enggak ada masalah, diaktifkan boleh, tidak juga enggak ada masalah. Nah, kita coba nggak aktifkan dulu ya. Kemudian pilihan outputnya hasil dari regresi yang dari X1, X2, X3 terhadap Y ini yang baru kita buat ini nanti mau diletakkan di mana? Apakah di dalam sheet yang ada ini pada file ini atau pada sheet yang lain, pada sheet lain, pada file yang lain. Ya, misalkan pada new worksheet play, berarti pada file yang sama ini. Kemudian di situ ada residual, kita bisa aktifkan residual, kemudian standar residualnya ya. Kalau mau residual plotnya diaktifkan silahkan, line fit plotnya diaktifkan silahkan. Kemudian normal, untuk melihat normal probabilitasnya, uji normalitasnya ya, kita aktifkan. Nah, kalau sudah tinggal kita oke. Nah, kita tunggu sebentar. Maka ini hasilnya. Ya, hasilnya sudah muncul dengan cepat ya. Ini ada seperti halnya pengolah data yang lain, ada ya, ini saya pindahkan biar nggak menutup ya. Mulai dari koefisien determinasinya sebesar 0,99225 ya. Kemudian ada R square-nya, kemudian R square-nya, kemudian ada adjusted R square ya, kemudian standar error dan
jumlah observasinya sejumlah 99 data. Ini ANOVA, analysis of variance-nya, di mana nilai F hitungnya sebesar 2021,72 dengan nilai signifikansi ini adalah dalam bentuk scientific ya. Kita bisa rubah dalam bentuk non scientific, silahkan di. Jadi caranya adalah karena ini scientific ya, biar tidak madati gitu tempat, maka kita bisa rubah dari scientific ini, misalkan kita rubah menjadi general number ya, di number. Kemudian misalkan separatornya kita nggak usah pakai, desimanya kita buat berapa, misalnya 3 atau 4 ya, di 3. Maka ini misalnya signifikansi pada tingkat 0,000 ya. Kemudian di bawah ada nilai intercept, kemudian atau konstanta, kemudian X1, X2, X3, nilai koefisiennya di sini ya. Ini nilai koefisiennya. Kemudian sampingnya adalah nilai standar errornya ya. Kemudian di di kolom D itu adalah nilai T statistik, artinya T hitungnya ya. Kemudian yang di F adalah untuk nilai signifikansinya pada probabilitas berapa. Ini sama pakai scientific, kalau mau dirubah ya dirubah aja pakai tadi format cell, pakai number, desimanya misalkan kita buat 3 ya. Nah, ini mau 2, 3 semua, kalau mau rapikan silahkan dibuat rapikan 3 ya. Kita rapikan menjadi 3 misalkan ya, semua bisa kita rapikan menjadi 3 gitu ya, biar rapi. Nah, kita buat, nah kalau jadi kita rapikan menjadi 3 atau 4 silahkan. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah selesai hasilnya. Nah, kita bisa melihat pengujian ini secara model good fit of modelnya bagus. Kenapa? Nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05 sehingga bisa digunakan. Kemudian dari pengujian statistik untuk parsialnya itu X1 itu tidak signifikan ya. X1 tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05, X2 itu signifikan. Nah, X2 dan X3 ya itu signifikan. Nah, ini kita bisa cepat menggunakan untuk pakai Excel. Oke. Itu cara kita melakukan eksekusi untuk regresi berganda dengan menggunakan Excel. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.